Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, okay? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia diprediksi bisa jadi pusat peradaban dunia di masa depan. Dan ini sebenarnya tidak mustahil gitu ya, sebab Indonesia pun semakin lama semakin menunjukkan ya, perkembangan pesat gitu ya. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia berpotensi jadi pusat peradaban dunia masa depan. Indonesia potensial menjadi pusat peradaban di Asia. Hal ini cukup beralasan mengingat pusat peradaban mulai beralih dari Eropa dan Amerika ke kawasan Asia. Hal ini diungkapkan Mensesnek Pratikno pada Kongres Pancasila 7 di Balai Senat UGM, Minggu 31 Mei. Kongres yang digagas oleh Pusat Studi Pancasila, PSP, UGM ini berlangsung hingga Senin 1 Juni. Pusat peradaban kini beralih ke Asia dan Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban, papar Pratikno. Menjadi pusat peradaban di Asia menurut Pratikno sekaligus akan menghantarkan Indonesia sebagai bangsa berdaulat. Indonesia akan mampu memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan tanpa harus didikte oleh bangsa lain. Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa modal berharga untuk menjadi bangsa berdaulat, seperti kepemimpinannya dalam Konferensi Asia Afrika, KAA, di tahun 1955. Indonesia dikenal bangsa anti-kolonialisme. Selain itu kita salah satu pendiri ASEAN, katanya. Di tempat sama Menko Polhukam Tedjo Edi Purdijatno menyinggung bahwa Pancasila adalah dasar negara dan bukan semata-mata sebagai pilar kebangsaan. Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan UUD 1945. Pada kesempatan itu, Tedjo juga sempat menyinggung tentang demoralisasi yang tengah melanda Indonesia. Yang terpenting saat ini adalah moral bangsa. Moral bangsa sekarang ini nampaknya jauh dari ajaran para pendahulu, ujar Tedjo. Sementara itu pengamat ekonomi UGM Refrison Baswir mengatakan jika ingin maju Indonesia harus berani menolak kapitalisme. Kapitalisme di Indonesia masih akan ada selama demokrasi yang mengemuka hanya demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Seharusnya, seperti masa Soekarno, Indonesia perlu menjalankan sosiodemokrasi yang meliputi politik dan ekonomi. Akibatnya demokrasi saat ini hanya menjadi sarana kapital merampas kekuasaan dan tidak memperbaiki nasib rakyat, tegas Refrison. Humas UGM, Satria. Senada dengan hal tersebut, Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, juga menyatakan optimis Indonesia dapat menjadi pusat peradaban dunia baru masa depan. Syaratnya, Indonesia harus melalui 3 krisis terlebih dulu, yaitu krisis identitas, krisis persatuan, dan krisis tindakan nyata. Hal ini dikemukakan oleh anggota Dewan Pertimbangan Organisasi, DPO, PP, Kagama, Sutaryo di sela-sela persiapan Seminar Nasional Indonesia dalam Percaturan Global Menyongsong Pergeseran Peradaban Dunia, Selasa 11 Desember di Wisma Kagama. Ia menjelaskan, terkait krisis identitas Kagama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Langkah ini dinilai akan mampu menegakkan kembali semangat berdikari di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Krisis persatuan diselesaikan melalui pendekatan kebudayaan, imbuhnya. Musuh utama bangsa Indonesia saat ini adalah perpecahan internal karena egoisme kedaerahan, golongan, dan agama. Menurut Sutaryo, impian Indonesia menjadi pusat peradaban baru dunia bukanlah mengada-ada. Sejarah telah membuktikan. Sutaryo mencontohkan pada era Mataram Hindu-Buddha maupun zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, Indonesia pernah menjadi pusat peradaban dunia. Di zaman modern, selama hampir 20 tahun, Indonesia pernah menjadi pelopor dalam gerakan non-blok yang mempunyai anggota 101 negara non-blok di dunia. Waktu itu Angkatan Perang Indonesia termasuk disegani di Asia di era tahun 1960-an, terang Sutaryo. Ketua DPP Kagama,
Sunjoto menambahkan untuk menjadi pusat peradaban baru dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang besar melalui sumber daya alam yang dimiliki. Sayangnya, posisi tawar tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Contohnya kasus Freeport. Indonesia dalam posisi merugi sejak Freeport masuk, kata Sunjoto. Sunjoto mengatakan sebagai negara maritim Indonesia telah melupakan jati dirinya. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia pernah menguasai maritim sejagat dan menempatkannya sebagai ujung tombak. Pesan moralnya adalah kita bisa maju melalui pembangunan maritim maupun agraris, tuturnya. Dunia pernah mengenal 70 tokoh penemu yang mempengaruhi peradaban manusia. Bukan tidak mungkin, 70 tokoh peradaban baru tercipta dari para pustakawan lewat karya-karya tulis yang difasilitasi Perpusnas Press. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ketika memperingati milad 1 tahun penerbit Perpusnas Press sekaligus penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Inkubator Literasi dan peluncuran buku Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju di Ruang Teater Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin, 27/7. Kualitas intelektual manusia ditentukan dari daftar bacaan yang dimiliki atau dibacanya. Dan gagasan adalah struktur berpikir manusia jenius sehingga penting bagi setiap gagasan yang dikemukakan untuk dibukukan. Sejatinya, Indonesia tidak rendah budaya bacanya. Yang terjadi justru kurangnya akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi. Diakui, jumlah buku yang beredar di tanah air baru 30 juta per tahun berbanding 260 juta penduduk. Angka ini masih jauh dari ideal dan yang disyaratkan UNESCO, yakni minimal 5 judul buku baru per orang setiap tahunnya. Bahkan, penduduk Eropa dan Amerika Serikat sudah mencapai 25-30 buku baru per penduduk tiap tahunnya. Oleh karena itu, penting mengajak kolaborasi perguruan tinggi untuk membantu menerbitkan buku-buku baru. Indonesia dalam kondisi lapar buku, dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral terkait hal tersebut, tambah Syarif Bando. 25 tahun mendatang Indonesia akan memasuki usia seabad. Kepala Perpusnas menginginkan Perpusnas Press menerbitkan karya-karya yang mengeksplorasi kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga kebudayaan Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara. Suatu saat nanti Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Seluruh mata dunia akan tertuju ke Indonesia. Namun, semua harus dibukukan agar diketahui, ujar Kepala Perpusnas. Kedepan aktivitas Perpusnas Press yang dibentuk pada 23 Juli 2019 berdasarkan SK Kepala Perpusnas akan masuk ke dalam program prioritas dan berdasarkan sesuai kebutuhan informasi masyarakat. Upaya tersebut diyakini akan membantu memperkecil kesenjangan antar wilayah. Ini adalah ajang kontribusi, cara menuangkan ide-ide, gagasan yang berfaedah, pungkas Kepala Perpusnas. Antologi coretan pustakawan bermula dari workshop penulisan kreatif Perpusnas Press yang diikuti 75 peserta pustakawan di Perpusnas. Setelah melalui serangkaian proses pendampingan, akhirnya hanya 16 pustakawan yang berhasil merampungkan karyanya untuk dibukukan. Sedangkan pada program Inkubator Literasi Pustaka Nasional, tidak kurang 305 naskah diterima. Dari jumlah tersebut, terseleksi 15 penulis terpilih yang dihimpun menjadi buku dengan judul Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju. 3 penulis terbaik dari buku tersebut secara berurutan, yakni Muhammad Ifan, Jawa Barat, Ahmad Syawi, Kalimantan Selatan, dan Sofyan Munawar, Jawa Barat, berhasil mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dan sertifikat. Kegiatan peluncuran dan pengumuman pemenang Lomba Inkubator Literasi merupakan bagian dari perayaan Pekan Perpusnas Press yang diselenggarakan dari 27 hingga 30 Juli 2020. Bertemakan AOE Tulis, Terbit, dan Sebarkana rangkaian Milad Perpusnas Press menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pustakawan, publishing, dan ASN produktif. Wah, kita doakan saja ya semoga Indonesia benar-benar menjadi pusat peradaban dunia. Karena di masa lalu kita punya masa kejayaan yang cukup hebat, untuk bisa kita gunakan kembali sebagai modal untuk membakar semangat bangsa ini. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?
ya tadi ya videonya ini. Jadi ya memang tidak mustahil gitu Indonesia akan kembali menjadi pusat peradaban dunia ya. Kalau sejarahnya memang kerajaan-kerajaan di Indonesia tuh punya masa kejayaan, punya masa kegemilangan yang sangat hebat gitu kan, kerajaan-kerajaan di Indonesia pada pada zaman dahulu gitu kan. Dan ya sekarang ini juga ya Indonesia juga kembali menjadi pusat perhatian juga gitu dengan perkembangan yang lebih pesat gitu ya. Jadi ya tidak mustahil gitu Indonesia bisa menjadi lagi pusat peradaban dunia ini gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.